Halo, perkenalkan nama saya Olivia Selin Heresta, NPM 1840501053 dari Fakultas Hukum Universitas Bumi Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di persaingan usaha. Saat pandemi COVID-19, pelaku usaha berpotensi melanggar persaingan usaha secara tidak sehat untuk mengambil keuntungan pribadi. Tercatat pada saat pandemi tersebut terjadi persoalan hukum persaingan usaha yang berdampak luas bagi masyarakat. Kasus dugaan pelanggaran persaingan usaha tersebut terjadi pada berbagai sektor usaha seperti pangan, obat dan alat kesehatan, bahkan bahan bakar minyak, pendidikan hingga jasa keuangan. Pelaku usaha dianggap memanfaatkan kondisi pandemi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi perusahaannya. Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu aturan turunan adalah RPP tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat. Seperti diketahui, substansi RPP tersebut diantaranya terkait penanganan denda bagi pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta pengaturan upaya keberatan atas putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga. Pasal 12 RPP tersebut menyebutkan ketentuan diatur dikenakan paling banyak 50% dari keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang atau paling banyak sebesar 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan. Selama kurun waktu tersebut, pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian, pasal 19 menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Niaga sesuai domisili pelaku usaha selamat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU. Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun material atas fakta yang menjadi dasar putusan KPPU. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan dan paling lama 12 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit contoh mengenai pelanggaran persaingan usaha, yaitu seperti harga BBM. Saat pandemi COVID-19, harga minyak mentah anjlok signifikan, bahkan tercatat minus. Namun, penurunan harga BBM tersebut tidak diikuti dengan harga BBM eceran di Indonesia, sehingga menjadi pertanyaan publik. Pada 15 Mei, KPPU telah menetapkan persoalan harga retail BBM ke ranah penegakan hukum. KPPU mulai selidiki kedugaan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak atau BBM oleh 5 pelaku usaha di sektor tersebut. Dugaan diawali dari tidak adanya penurunan harga BBM non-subsidi oleh para pelaku usaha sektor tersebut sejak Maret 2020. Walaupun harga penyediaan BBM dunia ini telah mengalami penurunan sejak awal tahun, saat ini KPPU telah mengantongi satu jenis alat bukti yang menjadi dasar penegakan hukum tersebut. Adapun pelanggaran pasal yang diduga adalah Pasal 5 tentang larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penetapan harga secara bersama-sama. Sebagaimana diketahui, formula dasar harga jual eceran BBM diatur melalui keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum dan atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Aturan itu berlaku mulai 1 Maret 2020. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.